Di balik panggung besar sejarah dunia, terdapat pertemuan-pertemuan krusial yang membentuk peradaban. Namun anehnya, kita tidak pernah tahu isi penuhnya. Konferensi tingkat tinggi, negosiasi rahasia, dan diskusi tertutup para pemimpin dunia hanya dirilis dalam versi ringkas. Transkrip lengkapnya, banyak yang tetap dikunci rapat di arsip negara. Bahkan puluhan tahun setelah pertemuan itu usai, memicu pertanyaan besar tentang apa yang sebenarnya dibahas dan mengapa harus dirahasiakan. Fenomena konferensi tertutup ini bukan sekedar teori konspirasi, melainkan praktik baku dalam diplomasi internasional. Pembicaraan sensitif seringkali dirahasiakan untuk menjaga stabilitas politik, mencegah kegaduhan pasar, atau melindungi keamanan nasional dari ancaman strategis. Namun, justru karena kerahasiaan total itulah, rasa penasaran publik dan para sejarawan semakin membesar, membuat pertemuan ini menjadi legenda yang terus diperdebatkan hingga kini. Mari kita mulai dengan salah satu pertemuan paling bersejarah, Konferensi Yalta. Pada Februari 1945, saat Perang Dunia II hampir mencapai garis akhir, tiga besar, Winston Churchill dari Inggris, Franklin D. Roosevelt dari AS, dan Joseph Stalin dari Uni Soviet, bertemu di Crimea. Tujuan utamanya adalah merencanakan tatanan pasca perang di Eropa, termasuk nasib Polandia dan Jerman yang terpecah. Ini adalah momen yang sangat genting, menentukan nasib jutaan orang. Hasil Yalta secara formal membentuk peta politik Eropa Timur dan menjadi fondasi awal dari Perang Dingin yang panjang. Namun, hingga detik ini, banyak detail percakapan informal dan diskusi tertutup, terutama antara Stalin dan Roosevelt, yang tidak pernah dirilis secara utuh. Sejarawan terpaksa hanya mengandalkan notulen resmi yang sudah disunting. Pertanyaan tentang kompromi sebenarnya dan sejauh mana tekanan yang dialami Roosevelt yang saat itu sakit masih menjadi misteri yang tersimpan rapat. 2 tahun sebelum Yalta, ada konferensi Tehran pada tahun 1943. Di sana, para pemimpin sekutu menyusun strategi militer rahasia, terutama mengenai pembukaan front barat di Eropa, yang pada akhirnya melahirkan invasi D-Day di Normandia. Keputusan besar ini melibatkan ribuan nyawa dan mengubah arah perang. Tentu saja, kerahasiaan strategi militer ini pada saat itu adalah kunci keberhasilan operasi besar tersebut. Tetapi kerahasiaan ini berlanjut hingga pasca perang. Meskipun inti keputusannya sudah diketahui, banyak catatan percakapan pribadi antar pemimpin di Teheran yang tidak pernah dibuka sepenuhnya. Diskusi di balik layar, terutama mengenai pembagian wilayah pengaruh dan kepentingan ekonomi pasca perang, tetap menjadi bahan perdebatan akademis. Kerahasiaan ini memungkinkan para pemimpin untuk bernegosiasi secara belak-belakan tanpa harus khawatir akan reaksi publik atau intervensi media massa, yang seringkali disebut sebagai ruang aman diplomasi. Beralih ke era modern, kita memiliki Bilderberg Meeting. Sejak 1954, pertemuan tahunan ini mempertemukan politisi, pebisnis raksasa, akademisi, dan tokoh media dari Eropa dan Amerika Utara. Tidak ada siaran langsung, tidak ada transkrip lengkap yang dipublikasikan. Yang dirilis hanyalah ringkasan umum topik diskusi. Pertemuan ini benar-benar tertutup, tanpa kehadiran jurnalis yang meliput secara mendalam, menciptakan aura eksklusivitas dan kekuasaan absolut. Karena sifatnya yang sangat tertutup, Bilderberg seringkali menjadi pusat teori konspirasi global yang meyakini adanya tatanan dunia baru yang sedang direncanakan. Penyelenggara selalu menyatakan bahwa diskusi dilakukan agar peserta bisa berbicara secara bebas tanpa tekanan publik. Namun, minimnya transparansi total membuat publik bertanya-tanya, keputusan apa yang sebenarnya mereka bahas dan apakah mereka benar-benar memengaruhi kebijakan global tanpa pengawasan demokratis yang memadai? Lalu, mengapa versi lengkap dari konferensi-konferensi vital ini tidak pernah dirilis? Alasan utamanya adalah keamanan nasional. Informasi sensitif, strategi militer, atau detail negosiasi dapat memengaruhi stabilitas politik. Kedua, melindungi hubungan diplomatik. Pernyataan belak-belakan atau kritik keras terhadap sekutu yang terekam dalam transkrip dapat merusak aliansi internasional yang telah dibangun dengan susah payah. Alasan lain mencakup strategi geopolitik. Negosiasi yang terlalu terbuka dapat dimanfaatkan oleh pihak lawan untuk keuntungan mereka di masa depan. Selain itu, ada perlindungan tokoh tertentu yang bertujuan menghindari kontroversi domestik atau internasional yang bisa dipicu oleh pernyataan pribadi yang pedas.
Banyak negara memiliki aturan pembukaan arsip setelah 30 hingga 50 tahun. Namun ingat, tidak semua dokumen otomatis dirilis tanpa penyuntingan. Beberapa bagian tetap dihitamkan secara permanen. Konferensi tertutup ini telah menjadi cetak biru pembentukan perbatasan negara, aliansi militer utama, dan sistem ekonomi global yang kita kenal saat ini. Tanpa pertemuan-pertemuan rahasia tersebut, dunia mungkin terlihat sangat berbeda. Keputusan yang diambil di ruang sunyi puluhan tahun lalu masih terasa dampaknya di setiap konflik dan kerjasama internasional. Ini menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya ditulis di medan perang, tapi juga di ruangan negosiasi yang terkunci rapat. Namun, pertanyaan etika tetap menggantung. Apakah publik berhak mengetahui seluruh isi diskusi yang menentukan nasib jutaan orang? Atau apakah kerahasiaan pada tingkat tertentu adalah harga yang harus dibayar demi menjaga stabilitas global? Selama versi lengkap konferensi-konferensi ini belum dirilis, misterinya akan terus hidup, memicu rasa ingin tahu, perdebatan, dan spekulasi lintas generasi. Jika Anda tertarik dengan sejarah tersembunyi dan arsip yang belum dibuka, dukung kami dengan subscribe. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.